Shalom saudara, yang pastinya ibu bapak saudara sekalian dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kita punya Allah yang hebat, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari memuji Tuhan, haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeah. Oh, haleluya. Yeah. Mari umat Tuhan, sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Ya, haleluya. Mari umat Tuhan, kita bangkit berdiri, bersuka cita karena Tuhan. Oh, oh, oh. Katakan lagi sama-sama pujian ini. Yes. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes, Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerenan hati kami Bapa. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ini hidup kami Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ini sembah kami, pujian kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada buat kami. Engkau ada buat kami dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu. Ya Aba, ya Bapa. Kami tunduk dalam Roh-Mu, kami tunduk dalam Roh-Mu. Engkau Allah yang berdaulat atas kami, atas hidup kami. Keagungan-Mu Tuhan mengatasi langit bumi. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima pujian, Engkau layak, Engkau layak. Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You
be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Granted and now, believe the high. Granted and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God did and now believe the high, right in and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Yes, hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh praise your name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh praise your name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara dimanapun saudara berada, saat ini saudara akan menerima firman. Saya juga yang di tempat ini pun akan diberkati firman. Mari sebelumnya kita menikmati firman, saya mau ajak saudara untuk kita berdoa. Bapa, kami berdoa, kami perlu firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang menunjukkan bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu kami mau menikmatinya Tuhan saat ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan di mana saudara-saudara kami yang berada, biarlah mereka diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap mendengarnya.
hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan menikmati firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 66 ayat 1. Saya akan bacakan bagi saudara. Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi saudara. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Tuhan untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Saudara, pada saat ini firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara. Mazmur 66 ayat 1. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan bersorak-sorailah, hai seluruh bumi. Ya, dikatakan bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi, saudara. Saat ini seluruh bumi sedang menghadapi pandemi corona, saudara. Ya, ini ribuan tahun yang lalu sudah disampaikan firman ini, ya, di mana seluruh bumi harus bersorak-sorai bagi Allah. Ya, kenapa? Menjadi pertanyaan, kenapa kita harus bersorak-sorai, saudara? Ya, di sini saya akan bagikan pada saudara bagaimana, kenapa firman Tuhan mengatakan bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Yang pertama, kita bersorak-sorai karena apa? Karena kedahsyatan Tuhan. Ya. Mungkin di dalam kehidupan kita sedang mengalami sesuatu, ya, sampai kita tidak dapat, jangankan bersorak-sorai, tersenyum pun kita tidak dapat, saudara. Ya, karena keadaan. Orang bilang, kamu kok mahal senyummu. Ya, karena keadaan. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah. Ya, sedangkan tersenyum aja susah orang, saudara. Sekarang kita harus bersorak-sorai. Kenapa, saudara? Kita harus bersorak-sorai. Yang pertama, saya mau bagikan kepada saudara. Bersorak-sorai akan kedahsyatan Allah. Ya, di sini dikatakan bukan untuk saya, bukan untuk saudara, tapi untuk seluruh bumi. Kita harus bersorak-sorai karena Allah kita itu dahsyat adanya. Amin, saudara. Ya, yang pertama saya akan buka dari 2 Tawarikh 20 ayat 22. Ya. Kita akan buka dari 2 Tawarikh 20 ayat 22. Saya akan bacakan di sini, saudara. 2 Tawarikh 20 ayat 22, yaitu ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara yang kekasih, di sini Yosafat, ya, dari kerajaan Yehuda ini mengalami masalah di mana mereka dihadang oleh Bani Amon, ya. Bani Amon juga Bani Moab yang menyerang mereka, ya Tuhan, di saat itu. Nah, Yosafat membawa persoalannya kemana? Ke hadapan Tuhan. Ya, dia mempercayakan bangsanya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan itu dahsyat. Ya, Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang dahsyat, saudara. Nah, waktu itu bangsa Amon dan bangsa Moab ini
mereka eh, mau menyerang Yehuda pada waktu itu. Tetapi Tuhan berfirman. Ya, Tuhan berfirman, dia katakan di ayat sebelumnya di sana dikatakan, biarlah bangsa ini menyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat secara manusia keanehan. Kok orang mau berperang harus dengan nyanyian? Ya, bahkan dikatakan mereka bukan saja menyanyi dengan nyanyi biasa-biasa, tetapi mereka harus bersorak-sorai, saudara. Nah, bayangkan menghadapi musuh, menghadapi peperangan, mereka harus bersorak-sorai. Mereka harus dikatakan bersorak-sorai dengan nyaring lagi, saudara. Ya, saudara yang kekasih, ini satu cara Tuhan, ya, untuk membuat musuh kita dikalahkan, saudara. Ya, secara manusia kalau kita menghadapi musuh, kita memakai akal kita memakai strategi kita memakai alat-alat senjata kita, ya, yang paling mutakhir. Tapi bangsa ini, Yosafat dengan bangsa Yehuda ini, mereka tidak memakai itu. Mereka memakai nyanyian, saudara. Yaitu dengan bersorak-sorai, saudara. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi, saudara? Sini saya ketika mereka mulai bersorak-sorai, saudara, maka Tuhan menghadang musuh-musuh mereka, saudara. Ya, bahkan musuh-musuhnya itu saling berbunuhan, ya, satu dengan yang lain. Artinya Tuhan yang berperang bagi mereka. Ya, inilah kedahsyatan Tuhan ketika kita bersorak-sorai. Ya, tadi saya katakan kalau ada orang sedang menghadapi masalah, jangankan bersorak-sorai, senyum pun tidak dapat, saudara. Ya, tapi Tuhan katakan bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bayangkan, saudara, seluruh bumi artinya tidak terbatas untuk umat A atau umat B. Semua yang di seluruh bumi itu harus bersorak-sorai. Ya, jadi tidak ada batasan. Siapapun boleh bersorak-sorai. Asal saudara mau melihat kedahsyatan Tuhan. Ya, mungkin di dalam persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, saudara menghadapi hal-hal yang menghadang saudara. Ya, saudara kumpulkan. Kalau saudara punya anak-anak, kumpulkan anak-anak. Suami istri berkumpul, menyanyi nyanyian pujian. Saudara bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, saudara percaya. Tuhan tolong saudara. Kuasa Allah dinyatakan. Ya, saudara yang kekasih, ada satu kesaksian, saudara. Seorang hamba Tuhan. Dia mengalami masalah, saudara. Ya, ada beberapa orang memfitnah, ya, awalnya dari 2 orang, saudara, dan akhirnya mereka mencari sekutu, ya. Akhirnya ya zaman dulu bilang itu komplot, mereka komplotan gitu, ya, untuk memusuhi si hamba Tuhan ini. Tapi hamba Tuhan ini dia tidak melawan dengan kekuatannya, dia hanya membawa persoalannya kepada Tuhan, ya. Tuhan bilang bersorak-sorai, nyanyikan pujian, aku yang berperang ganti kamu. Nah, di hamba Tuhan ini dia hanya tiap jam-jam doanya dia hanya memuji Tuhan. Dia tidak meminta Tuhan tolong, Tuhan tidak. Dia hanya meninggikan Tuhan. Dia katakan Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Yesusku penolong yang ajaib. Itu yang dia katakan. Dia bersorak-sorai. Bayangkan menghadapi musuh bukan dengan ketakutan, tapi dengan sorak-sorai. Saudara, akhirnya saudara, satu-satu musuhnya
tidak terlihat lagi di mukanya, saudara. Mereka terpencar, ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke selatan, saudara. Jadi dia tidak melawan dengan kekerasan, saudara. Jadi Tuhan yang berperang ganti dia. Jadi mungkin saudara saat ini menghadapi masalah seperti itu, saudara. Ya, mungkin ada orang-orang yang coba-coba mengganggu posisimu, coba-coba mengganggu kondisimu, ya, dengan macam-macam cara, menggesermu, menyikutmu. Saudara, percayakan kepada Tuhan. Naikkan sorak-sorai saudara untuk Tuhan. Amin saudara. Ya, karena dikatakan di sini sorak-sorai akan Allah, kepada Allah mendatangkan kedahsyatan. Ya, mendatangkan kedahsyatan saudara. Ya, saya akan baca dari Mazmur 66 ayat 3. Di sini katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Kekuatanmu yang besar. Bahkan di sini dikatakan bahwa musuhmu tunduk mencilat kepadamu. Jadi di sini dikatakan betapa dahsyatnya segala pekerjaan Tuhan. Kita harus akui kedahsyatan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita hanya duduk termenung, menangisi nasib kita, artinya kita tidak mempercayakan kedahsyatan Tuhan. Mari, saudara, saya mau berkata pada saudara bahwa hadapi persoalan saudara dengan sorak-sorai. Ya, dengan sorak-sorai, bukan dengan tangisan, dengan sorak-sorai. Karena sorak-sorai bagi Allah itu ada satu kedahsyatan Tuhan akan dikerjakan untuk saudara. Amin saudara. Ya, secara manusia nggak masuk akal. Masa menghadapi musuh hanya dengan sorak-sorai. Tapi firman Tuhan sudah menulis di sini. Ya. Tadi dikatakan di 2 Tawarikh 20 ayat 22. Ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan yang menghadang mereka dan mereka terpukul kalah. Musuh daripada Yosafat terpukul kalah oleh karena mereka bersorak-sorai. Ya. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus bersorak-sorai? Yang kedua, di sini saya catat saudara, bahwa sorak-sorai bagi Tuhan ada kuasa. Ya, ada kuasa saudara. Ada waktu kita menangis, ada juga waktu untuk kita bersorak-sorai. Tapi di sini firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ya. Kenapa? Seluruh bumi sedang menghadapi pandemi. Jadi orang bilang gimana ibu? Kita lagi menghadapi pandemi ini bukan prihatin. Masa bersorak-sorai? Manusia, cara manusia kita prihatin. Tapi kalau di dalam Tuhan kita lihat cara kerjanya Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu dahsyat. Yang kedua saya catat di sini sorak-sorai bagi Tuhan ada kuasa. Ya, sini kita baca dari Yosua, ya, Yosua 6 ayat 1, ya, Yosua 6 ayat 1 sampai 5, ya, kita baca dari Yosua 6 ayat 1 sampai 5, ya silakan. Demikian firman Tuhan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang yang keluar atau masuk. Ayat 2 berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke dalam tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakalat tanduk domba di depan tabut.
Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu haruslah memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ya, puji nama Tuhan. Di sini Yosua ya bersama bangsa Israel ini meruntuhkan benteng Yeriko. Ya, bukan dengan alat yang mutakhir, bukan dengan senjata yang dahsyat, bukan. Tetapi hanya dengan sorak-sorai. Ya, ketika mereka sudah mengelilingi tembok Yeriko itu, maka mereka bersorak-sorai. Ya, tepat waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, Yosua mulai bersama bangsa ini langsung bersorak-sorai dengan suara apa? Yang nyaring. Dengan sepenuh hati. Ya, saya tidak tahu dengan bahasa apa yang dengan kata-kata apa, kalimat apa mereka sorak-sorai. Ya mungkin kalau saya, Hosana, Tuhan dahsyat, Allah luar biasa. Ya mungkin begitu ya, sambil mereka bernyanyi-nyanyi ya saudara ya. Nah saudara yang kekasih, secara manusia tidak mungkin sorak-sorai bisa meruntuhkan tembok. Tembok yang setebal itu saudara. Ya, benteng Yeriko itu. Tapi Tuhan bekerja di luar akal manusia. Amin. Ya. Kalau manusia, menghadapi ini dengan ini. Strateginya harus begini, begitu. Tapi Tuhan tidak. Cuma dengan sorak-sorai saudara. Ya, bersorak-sorak bagi Tuhan. Maka runtuh tembok Yeriko itu saudara. Ya. Itulah kedahsyatan ya. Kedahsyatnya Tuhan yang luar biasa itu ya. Kita jangan datang kepada Tuhan dengan muka murung. Datang kepada Tuhan dengan bersungut-sungut. Ya, mari saudara. Apapun persoalan kita mau setebal tembok Yeriko. Saudara datang dengan sorak-sorai saudara. Waktu ada puji-pujian ya saudara naikkan saudara. Dengan sungguh-sungguh saudara. Mungkin sekarang gereja masih banyak yang ditutup saudara ya. Saudara mau muji-muji di rumah ya bersama keluarga. Saudara naikkan pujian ya sungguh-sungguh saudara. Yang keluar dari hatimu. Ya lawan itu masalah. Ya lawan itu perkara. Ya bukan dengan tangisan. Bukan dengan sungut-sungut saudara. Tidak akan menyelesaikan. Tapi bawa sama Tuhan. Tuhan punya cara yang luar biasa. Amin saudara. Ya. Bayangkan ya saudara. Pada masa itu di Yeriko itu kan. Ayat 1 dikatakan. Sedang lockdown saudara. Udah ditutup saudara. Orang tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Nah bagaimana bagaimana kita mau masuk ke apa? Kita mau menyerang musuh. Sedangkan sudah ditutup ya semua. Tidak ada jalan untuk kita masuk. Ya. Mereka udah tutup, gerbang-gerbang udah tutup. Coba, gimana Yosua dengan teman-temannya mau mengalahkannya? Ya satu cara Tuhan kasih. Bersorak-sorai kelilingi tempat itu. Ya, kelilingin bersama bangsa itu. Ya. Mereka mengalahkan dengan bersorak-sorai, saudara. Ya. Bab itu saudara, di sini saya catat kenapa kita harus bersorak-sorai. Yang kedua, kita bersorak-sorai bagi Tuhan karena ada kuasa. Amin saudara. Ya, ini waktunya pandemi, orang lagi letih lesu, prihatin. Tapi firman Tuhan katakan bersorak-sorai. Saudara, amin saudara. Ya, kalau saudara nggak ada teman yang saudara ajak untuk bersorak-sorai, di kamar saudara, saudara bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Ya, sorak-sorai buat Tuhan. Ya, masa susah sih? Nggak pakai tenaga yang habis-habisan kok. Tuhan nggak minta sama saudara.
Ya cuma bersorak-sorai saudara. Dengan sepenuh hati. Ya. Kalau saudara bisa bersorak-sorai di tanah lapang yang luas. Atau di pinggir pantai. Saudara boleh teriak-teriak. Sekuat tenaga saudara. Ya, keluarkan sorak-sorai saudara. Ya, untuk Tuhan. Ya, bukan untuk manusia. Jadi kalau saudara melihat di sini cara pekerjaan Tuhan yang ajaib. Ya, bagaimana Yosua dan bangsa Israel ini menghadapi musuh yang secara manusia dia mengalahkan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Kalau cara manusia memang tidak masuk di akal. Mereka tidak bawa senjata-senjata, cuma puji-pujian, ya. Mereka nggak pakai meriam ataupun bom, tidak saudara. Bab itu, mari saudara jangan segan-segan saudara bersorak-sorai untuk Tuhan, saudara. Saudara kalau nonton bola, saudara bisa mengeluarkan suara saudara, gol, sampai begitu saudara. Kenapa kalau untuk Tuhan saudara gengsi? Padahal Tuhan yang menciptakan langit bumi. Saudara, Tuhan yang memelihara saudara. Kenapa kita segan untuk bersorak untuk Tuhan? Mulai saat ini saudara, latih suaramu untuk bersorak untuk Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga di sini saya catat bahwa bersorak-sorai itu membuka pintu-pintu penjara. Amin saudara. Ya, kita akan bacakan Kisah 16 ayat 25 sampai 27. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ya, terima kasih. Nah, di sini di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 27 di sana mencatat bagaimana Rasul Paulus ada di penjara bersama Silas. Ya, mereka berdua sudah diikat, tangan mereka dibelenggu, kaki mereka, ya, pintu-pintu penjara sudah ditutup, ya, berlapis-lapis, saudara. Tapi mereka datang kepada Tuhan malam-malam, ya. Mereka dengan apa? Dengan puji-pujian. Mereka memuji-muji Tuhan. Mereka menaikkan syukur bagi Tuhan. Dengan bersorak-sorai. Saya percaya mereka dengan bersorak-sorai. Kenapa saudara? Dikatakan seisi penjara itu mendengar. Ya, pujian yang mereka naikkan itu. Jadi seisi penjara itu banyak tahanan-tahanan yang mendengar saudara. Nah, ketika mereka naikkan pujian itu, bayangkan belenggu mereka terlepas. Pintu yang sudah digembok berlapis-lapis terbuka saudara. Ya, berarti ada kuasa yang dahsyat di atas pujian. Ya, di atas sorak-sorai mereka bahwa ada kuasa Tuhan, ada kuasanya Tuhan yang dikerjakan. Jadi saya catat di sini, sorak-sorai itu yang membuka pintu-pintu penjara. Ya. Karena mereka bersorak bukan untuk siapa, bersorak untuk Tuhan, Tuhan yang maha dahsyat. Ya. Ketika kita bersorak-sorai menghadapi persoalan, mungkin ada persoalan yang memenjarakan engkau. Mungkin ada penyakit yang memenjarakan engkau saat ini. Naikkan pujian syukur dengan sorak-sorai. Itu akan terlepas semua. Amin. Itu dahsyat Tuhan kita loh. Saudara kalau baca firman, baca benar-benar. Saudara nikmatin. Ulang-ulang sampai hidup firman itu. Dan saudara hidupi firman itu. Ya.
Bukan bukan dengan apa gergaji mereka melepaskan belenggu. Tidak saudara. Bahkan ini kepala penjara ini membunuh diri. Dia pikir mereka sudah mau kabur ini. Dua orang ini. Tapi tidak. Rasul Paulus dan Silas. Mereka orang-orang yang gagah. Ya, orang-orang yang sportif. Mereka tidak begitu terbuka langsung mereka lari kabur. Enggak saudara. Malah dia bilang sama kepala penjara, jangan bunuh diri. Ya, bahkan mereka menginjili kepada kepala penjara ini. Seisi rumah mereka, seisi rumah kepala penjara ini menerima Kristus. Jadi di dalam sorak-sorai itu membuka penjara, pintu penjara. Selama ini kepala penjara ini terpenjara, ya, dengan situasi, dengan kondisinya tidak mengenal keselamatan. Tetapi begitu Rasul Paulus dan Silas menyanyikan pujian dengan bersorak-sorai, terlepas semua belenggu, sampai penjara-penjara, pintu-pintu terbuka. Bahkan penjara yang memenjarakan kepala penjara itu pun terbuka. Satu keluarga menerima Kristus. Amin. Ya, saudara, kita melihat cara kerja Tuhan luar biasa, saudara. Dahsyat, saudara. Tinggal saudara percaya atau tidak di sini. Saudara, mungkin saat ini saudara dalam penyakit yang memenjarakan saudara. Mungkin ada masalah yang memenjarakan saudara. Sampai saudara tidak dapat membebaskan dirimu. Mungkin ada dosa yang mengikat saudara. Sampai saudara tidak dapat keluar dari penjara dosa itu. Mulai saudara bersorak-sorai untuk Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akan terbuka. Terbuka. Ya, ikatan-ikatan yang mengikat saudara. Ya, ikatan-ikatan dosa itu akan terbuka saudara. Ya. Memang secara manusia kita bisa menutupi. Ya, dosa kita. Tapi Tuhan yang melihat dosamu. Ya. Tuhan yang tahu akan dosamu. Manusia bisa dibohongi tapi Tuhan tidak bisa. Sebab itu, saudara, kalau ada ikatan-ikatan dosamu, supaya terlepas, saudara sungguh-sungguh nyanyikan pujian bagi Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Ya, dia akan melepaskan engkau dari penjara ikatan dosamu. Ya, dia akan melepaskan dari penjara penyakit yang memenjarakan engkau. Mungkin ada hal-hal yang memenjarakan engkau sampai engkau tidak dapat bebas memuji Tuhan. Dia akan melepaskan saudara. Ya. Dengan saudara bersorak-sorai. Ya. Bab itu saudara jangan anggap enteng saudara. Bersorak-sorai untuk Tuhan itu ya ada kuasa. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Mengapa kita harus bersorak-sorai? Yang pertama, sorak-sorai akan kedahsyatan Allah. Yang pertama, yaitu di mana sorak-sorai itu mendatangkan kedahsyatan. Yosua dan bangsa Yehuda ini terlepas ya dari penghadangan musuh. Bahkan musuh itu mereka berperang satu dengan yang lain. Ya, bukan bersama Yosua, tetapi mereka yang berperang, musuh melawan musuh sendiri. Yang kedua, sorak-sorai bagi Tuhan ada kuasa, ya, ada kuasa menghancurkan benteng Yeriko. Bab itu benteng-benteng yang sedang menghadangi saudara. Sorak-sorailah akan runtuh setiap benteng-benteng itu. Ya. Yang ketiga, yaitu saya catat di sini yang ketiga. Sorak-sorai itu membuka pintu-pintu penjara. Ya. Mari saudara, saya dari tempat ini, saya mau katakan saudara. Mulai saat ini membangun rohmu untuk kamu. Untuk memuji-muji Tuhan. Mungkin saat ini engkau tidak bisa memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Engkau hanya bisa menyembah Tuhan. Itu betul. Tapi ada saatnya engkau harus bersorak-sorai. Itu salah satu alat senjata yang mutakhir dari Tuhan. Ya. Mungkin engkau saat ini hanya bisa bersungut-sungut. Ya, kenapa begini? Kenapa harus begitu? Mulai saat ini, mari bersorak-sorai ya. Engkau masuk di kamarmu, pasang tape-mu ataupun radio atau lagu-lagu
MP3, saudara naikkan sorak-sorai ya untuk Tuhan. Percaya saudara, Tuhan akan melepaskan engkau. Amin saudara, karena firman Tuhan pada saat ini yaitu Mazmur 66 ayat 1 dikatakan, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Jadi bukan untuk saya, bukan untuk saudara, tapi untuk semua seluruh bumi. Bersorak-sorai, engkau akan menerima kebenangan dari Tuhan. Kedahsyatan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupmu. Ya, firman Tuhan pada saat ini sampai di sini saya sampaikan, biarlah Roh Kudus akan meneruskan. Ya, kita akan berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu di mana sorak-sorai bagimu adalah luar biasa. Engkau mendatangkan kedahsyatan. Engkaulah yang membuka pintu-pintu penjara. Oh, ketika Rasul Paulus dan Silas bersorak-sorai di dalam penjara. Dan Yosua di dalam menghadapi benteng Yeriko. Itu runtuh oleh karena mereka, Yosua dengan rekan-rekannya meruntuhkan hanya lewat sorak-sorai, pujian, nyanyian rohani. Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau yang mengajar kami. Bangunkan roh kami ya Tuhan. Untuk kami boleh bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau yang akan mendatangkan kedahsyatan itu Tuhan. Mungkin saat ini kan banyak orang yang tidak dapat bersorak-sorai. Tidak dapat bergembira ya Tuhan. Mungkin saat ini mereka menghadapi masalah. Menghadapi penyakit. Tuhan biarlah Tuhan bangunkan roh mereka Tuhan. Supaya mereka dapat bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Dan Engkau akan mendatangkan kedahsyatan bagi mereka. Karena Engkau sungguh Allah yang dahsyat Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu pada saat ini. Di mana di atas sorak-sorai kami Tuhan. Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang dahsyat itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur biarlah setiap kami yang saat ini. Yang sedang mendengar firman Tuhan. Biarlah mereka diberikan Tuhan kemenangan Tuhan. Mari saudara yang saat ini menghadapi masalah. Menghadapi tembok Yeriko. Yang menghadapi persoalan-persoalan. Yang menghadapi masalah-masalah. Mungkin engkau sedang diikat di dalam penjara penyakit. Di dalam penjara masalah. Mari saudara angkat tanganmu. Mari kita berdoa bersama. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang sudah diangkat ini. Yang mereka menyerahkan persoalan mereka kepadamu Tuhan. Mungkin persoalannya seperti tembok Yeriko. Setebal benteng Yeriko. Mungkin persoalan mereka menghadapi sakit penyakit. Yang mereka dipenjara oleh penyakit. Oleh persoalan. Oleh ikatan dosa Tuhan. Lepaskan, bebaskan mereka Tuhan. Oh ajar kami semua untuk bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau yang kami tinggikan. Di dalam sorak-sorai itu. Engkau akan beri kedahsyatan itu bagi kami. Yaitu kemenangan ada di pihak kami. Terima kasih Bapak. Biarlah mereka juga yang saat ini sedang sakit disembuhkan. Yang sedang susah dihiburkan. Yang sedang terikat dilepaskan. Mungkin mereka saat ini tidak dapat mendapat pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan. Karena berkat-Mu tidak terbatas oleh karena pekerjaan. Banyak caramu untuk memberkati orang-orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas menyampaikannya. Biar Roh Kudus terus menjamah, melawat setiap kami. Membangun manusia roh kami. Untuk kami bersorak-sorai di dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kita akan menerima berkat. Mari angkat tanganmu. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, baik saatnya kita akan memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian bisa memberi lewat tayangan yang ada di layar kaca ini dengan akun bank yang ada di layar kaca saudara. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Yes. Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Yesus Kristus Tuhan.